Kurniawati dengan NPM 20 01 02 0022. Di sini kami akan membahas yang pertama, yaitu ada akad asyalam, yang kedua ada akad ijtihad, dan yang ketiga ada akad isyarah. Saya Dewi Aisyah Fitri dengan NPM 20 01 02 008. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad asyalam. Akad assalam, pengertian jual beli salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan karena pemesanan barang menyerahkan uangnya di muka. Para ahli fikih menamainya dengan al-mahafi, yaitu barang-barang mendesak karena sejenis jual beli yang dilakukan mendesak, walaupun barang yang dijual belikan tidak ada di tempat. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majelis akad. Ulama Malikiyah menyatakan salam adalah akad jual beli di mana modal pembayaran dilakukan secara tunai atau di muka, dan objek pemesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Bahkan akad salam dapat digunakan untuk membantu petani dengan 3 strategi pendekatan yang dilakukan pemerintah. Syafi'i Antoni 1999 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah membentuk perusahaan pembiayaan syariah untuk sektor pertanian secara khusus dalam bentuk BUMN non-bank. Perusahaan ini bertanggung jawab untuk menyalurkan pembiayaan pada petani dan kemudian menjual hasil petani yang didapat kepada publik atau pemerintah. Dengan kata lain, memperluas peran Bulog, di mana Bulog difungsikan pada sebagian lembaga pembiayaan petani. Hal ini terpenting lembaga ini harus amanah. Yang kedua yaitu ada pemerintah membentuk bank petani syariah. Yang ketiga yaitu melalui penerbitan suku daerah-daerah surplus dengan dapat menerbitkan suku berbasis salam, dan daerah-daerah yang kekurangan pangan dapat menginvestasikan dananya untuk pembeli. Selanjutnya ada jenis akad salam. Jenis akad salam dibagi menjadi dua. Yang pertama, salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Adapun keterangannya yaitu yang pertama, pembeli dan penjual menyepakati akad salam. Yang kedua, pembeli membayar kepada penjual. Yang ketiga, penjual menyerahkan barang. Dan jenis akad salam yang kedua yaitu ada salam paralel, artinya melaksanakan dua transaksi, yaitu antara pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel diperbolehkan asalkan akad salam tidak tergantung pada akad pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok, tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling bergantungan, maka tidak diperbolehkan. Selanjutnya ada dasar syariah. Sumber hukum akad salam. Sumber hukum akad salam yaitu ada dua. Yang pertama, Al-Quran. Di dalam Al-Quran berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu beramal tidak secara tunai untuk jangka waktu yang tertentu, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar." Itu terdapat di Quran surat
2 ayat 282 dan Quran surat 5 ayat 1 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Sumber hukum akad salam yang kedua itu ada Al-Hadis. Di dalam hadis berbunyi, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun hadis yang kedua yaitu 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh mukhoradah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual, yaitu terdapat di hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya ada rukun dan ketentuan akad salam. Rukun dan ketentuan akad salam. Rukun salam ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaku, terdiri atas penjual, muslam ilahi, dan pembeli al-muslam. Yang kedua, ada objek akad berupa barang yang akan diserahkan, yaitu muslam fih, dan modal salam yang disebut rosum masalam. Dan yang ketiga ada ijab qabul atau serah terima. Selanjutnya ada ketentuan syariah. Ketentuan syariah antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pelaku, yaitu mencakup hukum dan balik. Yang kedua ada objek akad. Objek akad dibagi menjadi 2, yaitu ada ketentuan syariah yang terkait dengan modal salam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya. Yang kedua, modal salam berbentuk uang tunai. Dan yang ketiga, modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang atau merupakan pelunasan piutang. Yang kedua yaitu ketentuan syariah barang salam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, barang tersebut harus dapat dibedakan, diidentifikasi, mempunyai spesifikasi, karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran, dan sebagainya. Yang kedua, barang tersebut harus dapat dikualifikasikan atau ditakar atau ditimbang. Yang ketiga yaitu waktu penyerahan barang harus jelas. Ketentuan syariah yang ketiga yaitu ada ijab qabul. Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling tidak atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Selanjutnya berakhirnya akad salam. Dari penjelasan di atas, hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad, tetapi pembeli menerimanya. Dan yang terakhir yaitu barang diterima. Selanjutnya ada pelakuan akuntansi, PSAK 103. Akuntansi untuk pembeli. Hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi akuntansi. Yang pertama, pengakuan piutang saham. Piutang saham diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang saham. Yang kedua yaitu pengukuran modal usaha saham. Modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnalnya adalah
Di debit ada piutang salam dan di kredit ada kas. Selanjutnya, akuntansi untuk menjual. Yang pertama, pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban. Yang kedua, pengukuran kewajiban salam. Jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, maka ayat jurnalnya adalah di debit itu ada kas dan di kredit itu ada utang salam. Jika modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar, maka jurnalnya di debit ada aset non-kas atau nilai wajar dan di kredit ada utang salam. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nadia Kusumaningrum. Saya Nadia Kusumaningrum dengan MPM 20.0102.0010 akan memaparkan materi mengenai akad istisna. Pengertian akad istisna. Akad istisna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Dalam PSAK 104 paragraf 8 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Yang kedua, sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan produk massal. Yang ketiga, harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi, teknik, kualitas, dan kuantitasnya. Dalam istisna paralel, penjual membuat akad istisna kedua dengan subkontraktor untuk membantunya memenuhi kewajiban akad istisna pertama antara penjual dan pemesan. Pihak yang bertanggung jawab pada pemesan tetap terletak pada penjual, tidak dapat dialihkan pada subkontraktor karena akad terjadi antara penjual dan pemesan, bukan pemesan dengan kontraktor. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan dan penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tempat waktu atau PSAK 104 paragraf 13. Begitu akad disepakati, maka akan mengikat para pihak yang bersepakat dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan kecuali kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya, dan yang kedua akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Akad berakhir apabila kewajiban kedua belah pihak telah terpenuhi atau kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan akad. Lalu yang selanjutnya itu terdapat perbedaan antara akad salam dan akad istisna. Perbedaan yang pertama yaitu mengenai pokok kontrak. Pokok kontrak akad salam itu berdasarkan masalah beli, sedangkan akad istisna itu masnu. Aluran dan keterangan barang ditangguhkan dengan spesifikasi. Lalu yang kedua mengenai harga. Harga pada akad salam itu dibayar saat kontrak, sedangkan pada istisna itu boleh saat kontrak, boleh diangsur atau boleh diangsur atau dibayar di kemudian hari. Aluran dan keterangannya, cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istisna. Lalu sifat kontrak. Akad salam sifat kontraknya itu mengikat secara asli atau tabi'i, sedangkan istisna itu mengikat secara ikutan atau tabai. Salam mengikat semua pihak sejak semula, sementara istisna itu dianggap mengikat berdasarkan pandangan para ahli fikih demi kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan aturan syariah. Lalu yang terakhir itu mengenai kontrak paralel. Yang salam itu salam paralel dan istisna paralel. Baik salam paralel maupun istisna paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.
Lalu yang selanjutnya terdapat jenis akad istisna. Akad istisna dibagi menjadi dua. Yang pertama istisna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Lalu yang kedua itu istisna paralel, yaitu suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syaratnya, akad istisna adalah yang pertama itu antara penjual dan pemesan tidak bergantung pada istisna kedua atau antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dengan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Lalu yang selanjutnya terdapat dasar syariah. Yang pertama itu sumber hukum akad istisna. Amr bin Auf berkata, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan istisna sebagai kasus jima atau konsensus umum. Istisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Segala sesuatu yang memiliki kemaslahatan bagi umum tidak dilarang syariah, boleh dilakukan. Tidak ada persoalan apakah hal tersebut telah dipraktikkan secara umum atau tidak. Lalu terdapat rukun dan ketentuan akad istisna. Yang pertama, terdapat 3 rukun istisna. Yang pertama itu pelaku, terdiri atas pemesan, pembeli atau mutasni, dan penjual, pembuat atau sani. Yang kedua itu objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Lalu yang ketiga itu terdapat ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya itu terdapat ketentuan syariah antara lain. Yang pertama, pelaku. Pelaku harus cakap, hukum, dan bali. Yang kedua, objek akad. Di dalam objek akad ini terdapat ketentuan tentang pembayaran, yaitu yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya. Lalu yang kedua, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi, apabila setelah akad ditandatangani, pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. Lalu yang ketiga, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Yang keempat, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Lalu di objek akad juga terdapat ketentuan tentang barang. Yang pertama, barang harus jelas spesifikasinya sehingga tidak ada lagi jahalah dan perselisihan dapat dihindari. Yang kedua, barang pesanan diserahkan kemudian. Lalu yang ketiga, waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual. Yang kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang keenam, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan pemesan, memiliki hak hiar untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Lalu yang terakhir, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan, sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajiban sesuai kesepakatan. Lalu ketentuan syariah yang ketiga itu ijab kabul. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela
di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, atau dengan cara yang lebih modern. Lalu dasar syariah yang terakhir itu berakhirnya akad istisna. Kontrak istisna bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Yang ketiga, pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Perlakuan akuntansi istisna untuk penjual. Ini biaya perolehan istisna ini dicatat debitnya aset istisna dalam penyelesaian, lalu ada kreditnya persediaan, kas, utang, dan lain-lain. Saat dikeluarkan biaya pra-akad, dicatat debitnya biaya pra-akad ditangguhkan, lalu ada kreditnya kas. Lalu ada pengakuan pendapatan. Dapat diakui dengan dua metode berikut. Satu, metode persentase penyelesaian. Lalu ada metode akad selesai. Lalu ada akuntansi untuk pembelian. Pembelian itu mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Jurnalnya adalah aset istisna dalam penyelesaian, lalu kreditnya utang kepada penjual. Lalu ada selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istisna tangguh dan biaya perolehan tunai itu diakui sebagai beban istisna tangguh. Itu debitnya aset istisna dalam penyelesaian. Lalu juga ada beban istisna tangguh. Lalu kreditnya adalah utang kepada penjual. Lalu ada beban istisna tangguhan istisna, yaitu jurnalnya debitnya beban istisna, lalu ada beban istisna tangguh sebagai kreditnya. Lalu ini ada ilustrasi jurnal istisna seperti yang bisa dilihat sendiri. Akad ijarah. Pengertian akad ijarah menurut Said Sabiq dalam fikih sunnah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-wudu atau ganti atau kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam ukuran tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jenis akad ijarah berdasarkan objek ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Dua, manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Dasar syariah. Sumber hukum akad ijarah Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. As-Sunnah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, berpegamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, berikan upah kerjamu sebelum keringatnya kering. Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu akad. Lalu ada perlakuan akuntansi PSAK 107 ya, untuk akuntansi pemberi
sewa atau mukjir. Mencatat biaya perolehan jurnal-jurnalnya itu adalah sebagai berikut. Debitnya adalah aset ijarah. Lalu ijarah atau ijarah ya. C-nya atau kreditnya adalah kas atau utang. Lalu jika ada penyusutan itu dapat disusutkan atau diamortisasi dengan jurnal. Biaya penyusutan sebagai debitnya, lalu ada kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Pendapatan sewa jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Jurnalnya adalah debitnya kas. Lalu piutang sewa. Kreditnya adalah pendapatan sewa. Biaya perbaikan objek haroh adalah tanggungan pemilik, tapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Jurnalnya itu adalah debitnya adalah biaya perbaikan, lalu kreditnya adalah utang. Bila perbaikan yang tidak rutin atas objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa, jurnalnya adalah D-nya, debitnya adalah biaya perbaikan, lalu K-nya atau kreditnya adalah kas, utang atau perlengkapan. Lalu ada akuntansi untuk penyewa atau mustajir. Ini adalah beban sewa diakui selama masa akad, pada saat manfaat aset itu telah diterima. Jurnal penyatatannya adalah debitnya adalah beban sewa, lalu kreditnya adalah kas atau utang. Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa, diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Jurnalnya itu adalah debitnya adalah beban pemeliharaan ijarah, lalu kreditnya adalah kas atau utang atau perlengkapan. Jurnal pencatatan atas biaya pemeliharaan yang menjadi tanggungan pemberi sewa tapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa itu adalah debitnya adalah piutang, lalu kreditnya adalah kas atau utang atau perlengkapan. Selanjutnya ada ilustrasi ini, ada ilustrasi akad ijarah seperti yang bisa disimak sendiri ya. Ini adalah seperti yang tadi saya paparkan ini akun-akunnya. Nah, sekian, terima kasih.